Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Seberapa besar lembah Dewa Pedang itu? Karena lembah itu adalah tempat tinggal lebih dari 10 juta murid dan para tetua. Di sana ada banyak sekali bangunan, dan juga kelompok taman. Di sana juga ada kebun, ada gunung yang tinggi, air yang mengalir, dan bahkan danau skala kecil. Tempat itu seperti kota besar yang sangat besar. Dan sekarang, cahaya yang menutupi seluruh lembah Dewa Pedang sudah selesai menutupinya. Formasi itu sudah selesai naik ke langit, dan bisa dibayangkan betapa agungnya penampilan itu. Ziling, Zhang Senior, cepat pergi. Saat Chu Feng dengan cepat terbang ke udara, dia berteriak dengan keras. Dia sadar bahwa formasi Dewa Pedang itu tidak sederhana. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan daripada rumor yang beredar. Kecemerlangan yang menyilaukan, itu bahkan lebih menyilaukan daripada sinar matahari. Secara alami, Ziling dan Zhang Tianyi memperhatikan perubahan itu. Pada saat itu juga warna kulit mereka berubah, dan di wajah mereka, ketakutan serta kegelisahan segera muncul. Mereka pun segera mengubah gerakan mereka, dan ingin melarikan diri. Mendengus. Namun, kecepatan cahaya itu benar-benar terlalu cepat, dan itu bahkan tidak memberi Chu Feng beserta yang lainnya kesempatan untuk melarikan diri. Seketika, mereka diselimuti oleh cahaya yang dibebankan ke langit. Sialan. Jadi formasi Dewa Pedang ini bukan hanya meningkatkan kekuatan orang-orang dari lembah Dewa Pedang, tapi itu adalah kekuatan yang menekan kita, ucap Zhang Tianyi. Zhang Tianyi mengerutkan keningnya dengan erat, dan kekuatannya sebenarnya telah ditekan. Tidak, formasi ini tidak sesederhana itu, balas Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng sudah menyingkirkan kepala lembah Dewa Pedang dengan Ziling, dan pergi ke sebelah Zhang Tianyi. Chu Feng, seperti yang diharapkan dari spiritualis dunia. Sepertinya kamu sudah melihat melalui apa yang telah terjadi. Melihat ekspresi gelisah di wajah Chu Feng dan yang lain, leluhur tua lembah Dewa Pedang tertawa dengan keras. Mendengus. Jangan repot-repot menyembunyikan apapun. Karena pada akhirnya, itu hanyalah sebuah formasi. Tapi aku, Zhang Tianyi, datang ke sini hari ini untuk membunuhmu. Formasi Dewa Pedang ini sudah sesuai dengan harapan aku, tapi itu tidak cukup untuk menakut-nakuti aku. Zhang Tianyi berteriak dengan keras. Dengan api berwarna biru di tubuhnya, dan sambil memegang pedang kayu ilahi di tangannya, dia menyerang leluhur tua lembah Dewa Pedang lagi. Hahaha, mungkin kamu bisa membunuhku sebelumnya. Tapi sekarang, apakah kamu masih memiliki kekuatan ini? Namun sayangnya, leluhur tua lembah Dewa Pedang hanya tertawa. Dia yang bahkan telah ditekan oleh Zhang Tianyi sebelumnya, kini sebenarnya ia bisa setara dengan Zhang Tianyi sekarang. Chu Feng, Ziling, serahkan nyawamu ke sini, ucap kepala lembah Dewa Pedang. Tepat pada saat itu, kepala lembah Dewa Pedang juga menyusul, dan memulai serangan sengitnya terhadap Chu Feng dan Ziling. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bahkan jika kekuatanku ditekan sekalipun, aku masih bisa berurusan denganmu, balas Ziling. Ziling melengkungkan mulut kecilnya, lalu aura berwarna ungunya meledak keluar dari tubuhnya, itu saat dia melawan kepala lembah Dewa Pedang. Tapi harus dikatakan juga dengan selubung formasi Dewa Pedang, kekuatan tubuh ilahi Ziling juga dapat sedikit dikendalikan. Awalnya dia tidak memiliki masalah untuk menekan kepala lembah Dewa Pedang. Tetapi sekarang, Ziling hanya setara dengannya ketika bertarung. Sungguh seberkas cahaya yang agung. Apakah ini formasi Dewa Pedang dari lembah Dewa Pedang? Kuat, terlalu kuat. Aku pernah mendengar bahwa formasi ini dibuat oleh pencipta lembah Dewa Pedang, leluhur keluarga Murong, yaitu Murong Feng. Oh, aku juga pernah mendengarnya. Telah dikatakan juga, bahwa Murong Feng disebut sebagai orang yang paling kuat di benua 9 provinsi setelah pendiri Azure Dragon. Namun dia relatif lebih rendah hati, dan melakukan sedikit hal mengejutkan. Sehingga itulah sebabnya dia tidak setenar pendiri Azure Dragon. Ya, ada rumor juga yang mengatakan,
Ketika Murong Feng berada di puncaknya, dia tidak kalah dengan pendiri Naga Azure. Aku bahkan mendengarnya saat itu, dan dia merasa bahwa tahun-tahunnya telah berlalu. Lalu untuk menjaga kedamaian para penggantinya, dia menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya, dan menciptakan formasi Dewa Pedang ini. Kekuatan formasi ini tiada bandingannya, dan juga tak tertandingi. Sebelumnya formasi Dewa Pedang ini begitu mengagumkan ketika dibicarakan, dan itu menyebabkan seseorang takut ketika namanya terdengar. Melihatnya hari ini, ternyata itu memanglah benar. Ya, bahkan keluarga musuh besar Lembah Dewa Pedang saat itu, mereka hanya bisa menyerang orang-orang dari Lembah Dewa Pedang, itu hanya ketika mereka meninggalkan lembah saja. Bahkan tidak pernah ada orang yang berani menyerang Lembah Dewa Pedang itu sendiri. Bahkan ketika Lembah Dewa Pedang berada pada waktu terendahnya, orang-orang masih belum ada yang berani menyerangnya. Itu benar sekali. Memikirkan kembali leluhur tua Lembah Dewa Pedang ini, waktu itu dia hanya pergi mengunjungi seorang teman lama, tetapi dia dikejar di mana-mana. Seberapa miskin keadaannya, dan seberapa banyak wajahnya yang hilang. Bukankah dia jatuh ke tebing karena ini? Dia memiliki pertemuan yang beruntung, mendapatkan pedang kayu ilahi, serta manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Apapun itu, bagaimana mungkin dia yang hanya berada di tingkat pertama dari ranah surga pada awalnya, dia memiliki kultivasi itu pada saat ini? Pada awalnya, ketika dia membawa kembali pedang kayu ilahi, Lembah Dewa Pedang mengeluarkan kabar yang mengatakan bahwa, leluhur lama sudah meninggal karena lukanya terlalu parah. Mereka bahkan mengadakan pemakaman agung untuknya. Siapa yang menyangka, bahwa dia benar-benar masih hidup di dunianya? Pikirkanlah baik-baik. Lembah Dewa Pedang ini adalah hal yang cukup istimewa di benua 9 provinsi. Ketika profil mereka sedang rendah, mereka hampir membuat orang lupa, bahwa mereka adalah kekuatan puncak. Tetapi ketika profil mereka sedang tinggi, mereka tak terbandingkan dengan apapun. Mereka melakukan beberapa hal yang bahkan kekuatan seperti Sekte Dewa Api, dan juga Sekte Yuan Gang tidak berani melakukannya. Sebenarnya itu tidaklah banyak, dan ini adalah metode yang biasanya digunakan kekuatan puncak. Misalnya adalah, bukankah Sekte Dewa Api, Sekte Yuan Gang, Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, dan Sekte Putih Tersembunyi juga sama saja. Meskipun mereka tidak mengumumkan berita tentang leluhur lama mereka yang sudah meninggal, ketika mereka tidak muncul dalam beberapa tahun, mereka akan membuat dunia luar menebak bahwa mereka telah mati. Tapi ketika sekte menghadapi bahaya, bukankah mereka semua keluar dan menunjukkan dirinya? Kekuatan ini benar-benar terlalu mencolok. Kurang lebihnya adalah, mereka harus menyimpan beberapa kartu truf yang tidak diketahui orang lain, dan leluhur tua yang kuat adalah kartu truf paling kuat bagi mereka, ucap orang-orang. Satu batu yang dilemparkan, itu dapat melahirkan 1000 tetesan. Setelah formasi Dewa Pedang dibuka, mereka benar-benar mulai membahas hal-hal yang berputar di sekitar masa lalu Lembah Dewa Pedang. Coba lihat, kekuatan formasi Dewa Pedang tampaknya telah melemah. Tiba-tiba saja seseorang berteriak kaget. Wah benar, aku bisa melihat Chu Feng dan yang lainnya di langit. Apa yang terjadi? Mungkinkah formasi Dewa Pedang hanya digunakan untuk menakuti orang-orang saja? Mengapa kekuatannya berkurang begitu cepat? Ucap orang-orang. Pada saat yang sama, semua orang melemparkan pandangan mereka ke Cakrawala, dan mereka juga merasa sangat takjub. Mendengus. Kamu, dasar bajingan tua. Formasi Dewa Pedang ini tidak akan bisa melakukannya. Itu percuma saja, ucap Sehang Tianyi. Memang benar saat cahaya dari formasi Dewa Pedang berkurang, kekuatan yang menahan Zhang Tianyi dan yang lainnya juga ikutan berkurang. Dan saat itu juga, Zhang Tianyi tertawa tanpa henti. Dia mengarahkan ujung pedangnya ke arah leluhur tua Lembah Dewa Pedang, dan kemudian berkata, "Hei bajingan tua, bukankah kamu sangat suka berpura-pura mati? Hari ini aku akan membantumu, dan membiarkanmu benar-benar mati," ucap Zhang Tianyi. Mendengus. Dasar bocah sombong. Bencana telah datang, namun kamu masih berani berbicara omong kosong seperti itu.
Sebentar lagi kamu tidak akan bisa tertawa lagi, balas leluhur tua. Meskipun kekuatan Zhang Tianyi mulai pulih, leluhur tua lembah Dewa Pedang masih tidak takut padanya. Alih-alih mengangkat sudut mulutnya, dia membentuk senyum yang menyeramkan dan dingin. Pada saat yang sama, kekuatan Ziling juga mulai pulih kembali. Dia pun mulai dengan marah menyerang kepala lembah Dewa Pedang. Kepala lembah yang bisa bertarung setara dengan Ziling, itu harus melarikan diri kemana-mana sekali lagi, karena dia dikejar-kejar oleh Ziling. Namun saat pertempuran besar semakin dan berjalan semakin intens, Chu Feng tidak ikut campur. Dia berdiri tegak di udara, dan hanya menutup kedua matanya. Dia mengendalikan kekuatan spiritualnya, dan secara rinci merasakan perubahan yang terjadi pada formasi Dewa Pedang. Chu Feng segera menemukan, bahwa cahaya tak terbatas yang mengerikan itu tidak membubarkan diri. Itu seperti kondensasi tanpa bentuk, dan tentu saja, ada kehidupan yang mengerikan yang muncul kembali. Ziling, Zhang Senior, kalian jangan terus menyerang, cepatlah mundur. Formasi Dewa Pedang ini tidak digunakan untuk meningkatkan kultivasi orang-orang dari lembah Dewa Pedang, dan juga tidak digunakan untuk menahan kultivasi kita. Formasi ini digunakan untuk menghidupkan kembali ahli senior mereka. Pakar itu akan segera hidup kembali, dan kita harus pergi sekarang juga. Akhirnya Chu Feng bisa melihat semuanya, dan dia segera berteriak dengan keras. Apa? Teriakan tiba-tiba Chu Feng menyebabkan Zhang Tianyi dan Ziling menjadi agak terpana. Chu Feng, kamu memang mengesankan. Kamu benar-benar telah melihat melalui ketidakjelasan formasi Dewa Pedang aku. Tapi sayangnya, itu sudah terlambat. Ucap leluhur tua lembah Dewa Pedang sambil tertawa saat dia berjalan. Mereka yang berani menyerang lembah Dewa Pedang aku, maka mereka harus mati, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, suara tua dan kuat tiba-tiba meledak di udara. Kekuatan yang menakutkan tersebut, itu menyebabkan ruang pun mulai bergetar. Pada saat yang sama juga, kekuatan yang sangat menakutkan turun dari langit. Kekuatannya itu terlalu kuat. Seolah-olah kekuatan yang tidur selama beberapa ratus tahun, akhirnya terbangun kembali dalam sekejap. Yang paling pentingnya adalah, kekuatan yang menakutkan itu terkonsentrasi pada tubuh Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi. Dengan kekuatan yang menakutkan, mereka bertiga terkunci di udara, dan mereka bahkan tidak bisa bergerak setengah langkah pun. Mendengus. Hingga akhirnya, garis cahaya muncul di tengah Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi. Cahaya itu awalnya sebesar kepalan tangan, tetapi menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Pada akhirnya, cahaya itu menjadi bentuk manusia. Lalu dengan sangat cepat, fitur wajahnya juga muncul, jarinya juga muncul, dan itu menjadi bentuk seseorang. Itu adalah sosok orang tua, yang tingginya 2,3 meter. Dia terlihat besar dan agak mengagumkan. Rambut panjang tersebar di sepanjang bahunya, dan bahkan bisa bergerak tanpa angin. Sosok itu tampaknya tidak terkendali, dan juga sangat mendominasi. Dan yang paling pentingnya adalah, dia memegang pedang. Pedang itu tampak sangat biasa-biasa saja. Tidak masalah apakah itu aura, ataupun penampilan luarnya, tetap saja pedang itu biasa-biasa saja. Namun pedang panjang itu persis sama dengan patung yang didirikan di lembah Dewa Pedang, dan pedang yang dibuat menjadi patung, ternyata itu adalah pedang yang digunakan oleh pendiri lembah Dewa Pedang, yaitu Murong Feng. Kamu Murong Feng, ucap Zhang Tianyi. Setelah melihat orang itu, wajah Zhang Tianyi juga sangat berubah, itu saat dia bertanya hampir tanpa suara. Benar, akulah Murong Feng. Pria tua itu memandang Zhang Tianyi, lalu dengan acuh tak acuh berkata. Apa? Dia adalah Murong Feng, kepala pertama lembah Dewa Pedang, dan juga Dewa Pedang terbesar, Murong Feng. Bagaimana mungkin? Dia adalah karakter yang telah mati hampir 1000 tahun. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Ucap orang-orang. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang langsung tercengang, dan semua ekspresinya menjadi sangat menarik. Murong Feng, leluhur pertama Sword God Valley, Murong Feng. Apakah Lord Ancestor itu masih hidup?
Jangankan orang luar, bahkan orang-orang dari lembah pedang dewa sendiri tercengang, dan tidak sedikit juga murid yang ketakutan. Tidak, itu bukan tubuh aslinya. Murong Feng telah meninggal hampir 1000 tahun. Tidak mungkin baginya untuk hidup kembali. Itu hanyalah sebuah kesadaran, itu benar-benar sebuah kesadaran. Beberapa orang yang berpengetahuan luas menjelaskan. Kesadaran ya, waktu yang bertahan untuk sebuah kesadaran agak terbatas kan, kesadaran seperti apa yang bisa hidup selama 1000 tahun. Tetapi beberapa orang juga menimbulkan keraguan. Memang benar para ahli dengan kekuatan yang kuat, itu memang bisa memadatkan kesadarannya setelah kematian. Kesadaran itu akan menyimpan pengetahuan mereka, serta tingkat kultivasi tertentu untuk bertahan hidup di dunia ini. Tetapi kultivasi yang dikandung kesadaran, itu juga akan menjadi lebih lemah seiring berjalannya waktu. Tubuh mereka akan mulai memudar, dan akhirnya benar-benar menghilang. Jumlah waktu kesadaran hidup memang terbatas, dan itu terkait dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi Murong Feng di depan mereka semua, dia jelas sangatlah berbeda. Cahaya meluap dari tubuhnya, dan kultivasinya juga sangat kuat. Bahkan jika dia tidak luar biasa seperti yang dikatakan dalam legenda saat itu kepada orang-orang sekarang, mungkin sekarang dia sudah sangat menakutkan. Setelah hampir 1000 tahun, bagaimana mungkin suatu kesadaran dapat disimpan dengan begitu sempurna? Karena bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa kuat Murong Feng saat itu, dia hanya berada di puncak ranah surga. Kesadarannya bahkan tidak bisa bertahan selama ini. Kesadaran biasa memang tidak bisa bertahan selama ini. Tetapi jika mereka disegel oleh formasi khusus, hal seperti itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Namun sayangnya, formasi penyegelan kesadaran ini hanya dapat digunakan sekali. Dan itu menunjukkan bahwa, formasi Dewa Pedang ini hanya dapat dimulai sekali. Setelah kekuatan formasi ini menghilang, kesadaran Murong Feng juga akan sepenuhnya hilang, dan dia tidak akan pernah muncul lagi. Seseorang segera menjelaskan. Oh, jadi seperti itu ya. Aku tidak akan pernah berpikir, bahwa masih ada formasi seperti itu di dunia ini. Tidak heran jika dikatakan bahwa, formasi Dewa Pedang ini adalah formasi yang menggunakan semua kekuatannya untuk menciptakan. Sepertinya itu memang benar adanya. Pada saat itu banyak orang yang bingung, dan akhirnya memahami kedalaman formasi tersebut. Tidak peduli apa yang kamu katakan, sungguh beruntung bisa melihat karakter legendaris dari Dewa Pedang terbesar, yaitu Murong Feng. Seberapa hebatkah Murong Feng itu? Dia adalah eksistensi yang mampu berhadapan dengan pendiri Azure Dragon. Bahkan jika dia tidak sekuat pendiri Azure Dragon di puncaknya, tapi dia sama sekali bukan seseorang yang Chu Feng dan yang lainnya bisa lawan. Sepertinya mereka bertiga tidak akan beruntung hari ini, ucap orang-orang. Setelah mengkonfirmasi identitas Murong Feng, orang-orang juga merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat Chu Feng dan yang lainnya, maka hari ini juga, mereka pasti akan dikalahkan. Karena bagaimanapun, Murong Feng adalah karakter dari legenda, dan reputasinya juga sangat besar. Chu Feng, Zhang Tianyi, kesadaran Murong Feng tidak bisa bertahan terlalu lama, dan itu akan hilang dengan sangat cepat. Kita hanya perlu mengulurnya sebentar saja. Dikatakan bahwa ketika Murong Feng masih hidup, dia adalah sosok yang baik dan benar. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hatinya, jadi katakan padanya tentang tindakan yang dilakukan oleh para penerusnya. Mungkin kita bisa menempatkan dia dalam situasi yang sulit, dan dengan begitu, dia akan menghilang dengan sangat cepat. Ziling berkata melalui pesan mentalnya. Sebagai spiritualis dunia berwarna biru, dia memiliki banyak pengalaman, dan dia dengan sangat jelas tahu kelemahan apa yang dimiliki formasi yang menyegel kesadaran ini. Murong Feng, penerus kamu sungguh tercela, dan bahkan tidak tahu malu. Mereka ingin mengambil harta aku, tetapi karena mereka tidak bisa mengambil harta aku, mereka kemudian menjebak aku, dan bergandengan tangan dengan kekuatan lain untuk membunuh aku. Karena mereka tidak bisa membunuhku, jadi mereka benar-benar pergi dan meratakan sekteku, menggali kuburan leluhurku, dan mengukir kutukan pada tulang leluhurku.
Dan dia bahkan akan melemparkan tulang-tulang itu ke dalam kolam omong kosong. Kata-kata yang aku katakan semua, itu adalah faktanya. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu dapat bertanya kepada orang-orang di tempat kejadian, kata Chu Feng dengan keras. Oh, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, alis Murong Feng berkerut ringan. Segera setelah itu, dia menyapu pandangannya ke bawah, dan menemukan bahwa memang ada banyak orang yang berkumpul di luar lembah Dewa Pedang. Dan jika dilihat dari pakaian orang-orang itu, mereka bukan bagian dari lembah Dewa Pedangnya. Tuanku, jangan dengarkan omong kosongnya. Mereka bertiga adalah iblis pembunuh. Bukan hanya cucu aku saja yang terbunuh, mereka bahkan mengambil persenjataan elit pedang kayu ilahi yang aku temukan. Karena itulah aku mengumumkan hal ini kepada dunia, jadi mereka menyimpan kebencian di hati mereka, dan ingin memusnahkan lembah Dewa Pedang aku. Jika lembah Dewa Pedang tidak memasuki situasi berbahaya, aku benar-benar tidak akan membuka formasi Dewa Pedang untuk memanggilmu keluar. Karena bagaimanapun juga, formasi Dewa Pedang ini hanya dapat digunakan sekali. Dan setelah menggunakan kamu akan hilang selamanya. Aku, berbicara pada titik itu, kakek Murong Yu benar-benar menangis terseduh-seduh. Penampilannya terlihat tragis dan menyedihkan. Tuanku, kata-kata ayahku itu memang sangat benar. Meskipun ketiga bocah ini masih sangat muda, mereka adalah orang-orang yang kejam dan tidak berperasaan. Jika kamu tidak membunuh mereka, hampir 10 juta murid lembah Dewa Pedang aku akan mati di tangan mereka. Kepala lembah Dewa Pedang juga berbicara. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa, lembah Dewa Pedangku telah berkembang sejauh ini. Hampir 10 juta murid ya. Ini jauh lebih banyak daripada saat aku mendirikan lembah Dewa Pedang. Murong Feng secara rinci melihat lembah Dewa Pedang di bawahnya, dan dengan senang hati menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah kakek Murong Yu dan berkata, ketika aku pertama kali menciptakan formasi Dewa Pedang ini, itu untuk melindungi kedamaian lembah Dewa Pedang aku. Tetapi jika kamu ingin aku membunuh 3 anak itu, maka aku, Murong Feng, tidak bisa melakukannya. Aku akan mentransfer kekuatanku padamu. Adapun bagaimana cara kamu menangani mereka, itu terserah padamu saja, balas Murong Feng. Setelah berbicara tubuh Murong Feng berubah, dan ia berubah menjadi titik cahaya kecil dari tubuh besar yang setinggi 2,3 meter. Setelah itu, dia langsung terbang ke dahi leluhur-leluhur lembah Dewa Pedang. Meraung. Pada saat itu, kakek Murong Yu, yang merupakan leluhur dari Sword God Valley saat ini, ia tiba-tiba saja berteriak kesakitan. Tetapi segera setelah itu, lapisan cahaya samar menutupi tubuhnya. Auranya yang berada di tingkat ke-6 dari ranah surga, itu naik ke tingkat ke-7 dari ranah surga. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.